Salam Bali, hari ini saya bersama teman-teman lagi di Kecamatan Payangan untuk menikmati keindahan desa sekitar dengan cara yang tidak biasa tapi pastinya tetap seru, yaitu dengan jungle cart. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jungle cart awalnya berasal dari negara Jerman, kemudian diadaptasi di Bali, dan hingga saat ini menjadi satu-satunya di Asia Tenggara. Semakin banyak yang bergabung, bermain jungle cart akan semakin bertambah seru. Jungle cart dimulai dari jalur yang lebih tinggi menurun ke jalur yang rendah, karena permainan ini tidak mengandalkan mesin sama sekali. Bermain seperti ini cukup menguras tenaga, karena tubuh harus sering bergerak untuk bermanuver dan mengatur kecepatan. Jadi sebelum tikungan itu memang dengan kayak di depan akan diberi tanda dan kita harus slow down. Easy. Di sini banyak kegiatan warga di pagi hari. Halo. Jadi kita juga bisa sambil sama-sama warga, nih seru banget nih. Masyarakat desa menyambut baik permainan ini karena kart ini tidak bersuara bising sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Saat ini kita memasuki jalan raya dan di sini memang jalan utamanya bagi warga di sini. Jadi otomatis kita harus sangat berhati-hati supaya nggak terjadi apa-apa sama pengendara jalan yang lain. Pengalaman saya menjajal jalanan pedesaan di Pulau Bali dengan lancar dan aman tidak lepas dari peran provider. Bersama pemandu, kami bebas meluncur setelah mendapat izin untuk menggunakan jalan umum. Oke, ini benar-benar kalau nggak direm bisa kenceng banget turunnya. Karena tanpa mesin dan tanpa pedal, jadi jungle cart ini hanya mengandalkan gravitasi. Jadi di jalan turun ini kita bisa kenceng banget majunya. Makanya dianjurkan untuk selalu dua tangan direm, karena masing-masing rem itu untuk masing-masing roda belakang. Jadi rem kiri untuk roda kiri, rem kanan untuk roda kanan. Kalau misalnya ngeremnya nggak balance, itu bisa belok-belok sendiri nanti. Kecepatan saya melaju tergantung pengereman. Jika ingin merasakan sensasi lebih kencang, saya rem hanya sesekali saja. Ini remnya sangat sensitif. Untuk sticknya juga sensitif nih. Di tikungan kita harus slow down karena memang di jalan umum seperti ini banyak pengendara lain, jadi untuk jalannya kita gantian-gantian sama pengendara motor dan mobil di sini. Saya tetap harus waspada karena berada di jalanan umum dan masih ada kendaraan lewat di jalanan ini. Kejutan menuju finish, saya harus melewati jalan yang tidak mulus dan berkerikil. Sehingga saya harus memperlambat laju jungle cart yang saya tunggangi. Ini diberi sign berarti tandanya harus slow down karena memasuki jalur yang bumpy. Wah, jadi beda banget habis dari jalur aspal, sekarang kita ke jalur yang bumpy seperti ini yang makadam. Itu emang sangat terasa bergetar di tubuh. Wah. Oke, kita sudah sampai di finish line. Jadi emang 4,5 kilo itu nggak berasa karena jungle cart ini benar-benar speednya cepat sekali. Terima kasih. Untungnya, jalan yang tidak mulus ini panjangnya tidak sampai 1 kilometer. Kita sudah
sampai di finish line. Sekarang kita akan jalan lagi ke atas untuk minum-minum, untuk istirahat, mengembalikan tenaga kita yang sudah hilang tadi. Yuk! Seru bercampur dengan rasa tegang membuat tenaga cukup terkuras. Wah, rasanya bener-bener nyegarin banget karena ini airnya dingin, pas banget buat cuaca panas di Bali ini. Apalagi di sini juga ada lime sama ada timunnya juga. Bener-bener sehat rasanya. Bergeser ke arah utara Bali, saya berada di perkebunan buah yang berada di Desa Kalianget, Buleleng, Bali. Meskipun daerah utara terkenal dengan anggurnya, tapi kali ini saya akan panen buah yang terbilang cukup langka, yaitu buah bekul. Beruntung saya tiba di Bali di waktu yang tepat, saat buah bekul ini sudah waktunya panen. Buah bekul ini bisa dipanen saat awal-awal tahun seperti sekarang. Dan dalam kebun yang pohonnya dirawat dengan baik, masa panennya bisa mencapai hingga 3 bulan. Sayang sekali, tidak banyak yang membudidayakan buah lokal satu ini. Padahal, buah bekul bisa berbuah sepanjang tahun. Bentuknya tidak sama rata besar, dan ukuran yang besar tidak menjadi penanda kematangan buah. Kalau bisa dilihat dalam satu tangkai banyak sekali buahnya, tapi justru yang paling besar ini setelah saya cek dia belum mateng. Nah, jadi dalam satu pohon itu ukuran untuk matengnya buah itu nggak menentu. Jadi ini bisa dilihat dari kerutan yang ada di atas, ini masih sangat dominan kerutannya. Sedangkan ini ada buah yang lebih kecil, tapi kerutannya lebih sedikit. Pohon yang tidak terlalu tinggi membuat proses panen cukup mudah. Bahkan, semua yang panen adalah ibu-ibu. Buahnya pun tidak semua tumbuh di ranting yang tinggi. Jadi, saya bisa menggapai dari bawah dengan mudah. Tapi, untuk memetik buah yang tumbuh di pucuk pohon, saya perlu memanjatnya. Lihat dong. Wih, udah banyak banget. Wah, ini saya masih baru setengahnya dari Elsa. Nah, dalam satu kebun yang berisi 11 pohon ini, dalam satu hari itu bisa panen hingga mencapai 100 kilo buah bekul. Berarti artinya dalam satu pohon bisa sekitar 9-10 kilo. Lanjut lagi yuk, di sini masih banyak. Tidak banyak yang membudidayakan buah yang satu ini, karena bibitnya sangat terbatas. Hal ini yang membuat buah bekul tergolong buah langka. Di samping itu, dari segi ketahanan pun menjadi kendala. Nih, ini matangnya. Oke. Nah, buah bekul ini dalam suhu ruangan tahannya itu nggak bisa terlalu lama, biasanya maksimal 3 hari. Nah, emang paling pas itu kalau langsung kita makan dari pohonnya. Kayak ini nih. Nah, kita coba ya. Yuk. Renyah banget. Dia teksturnya dan bentuknya itu memang mirip-mirip sama apel Malang. Apalagi ini yang hijau ini. Dia saat digigit itu sangat renyah. Dan dalamnya itu lebih juicy daripada apel. Jadi untuk dalamnya itu lebih kayak buah pir ya. Sama-sama memiliki tekstur renyah, tapi berbeda dari segi rasa dan aromanya. Serta kulitnya pun lebih tipis buah bekul. Jadi yang membedakan buah bekul sama apel ini, kalau buah bekul setelah dimakan habis, dia terlihat bijinya seperti ini. Tapi bijinya itu cuma satu dan lumayan besar. Nih. Dari satu pohon, kami berhasil mengumpulkan buah yang lumayan banyak. Nih, kita nuang dari satu pohon. Wih, banyaknya ya. Setelah dituang seperti ini, biasanya bakalan disortir untuk memisahkan ukuran dan ngecek kalau ada yang busuk seperti ini, berarti dikeluarin. Kebanyakan buah yang dipanen berukuran kecil-kecil. Jadi untuk yang disortir pertama kali itu dari yang
tidak layak dijual. Contohnya seperti yang terlalu matang, yang boncel seperti ini, dan yang terkena lalat buah. Saya cari dulu ya. Untungnya, buah ini dipanen pada waktu yang tepat. Mundur saja sedikit, buah ini akan lebih banyak lagi yang terkena lalat buah. Buah bekul ini biasanya dipesan untuk keperluan upacara adat atau acara-acara tertentu di Bali. Namun dari segi kesehatan ini fungsinya juga banyak sekali. Emang licin banget sih, susah untuk sambil, apalagi kalau misalnya nggak hafal sama medannya, kita harus meraba-raba untuk cari grip yang enak.